Menatap waktu yang berlalu, membawa dirimu menggapai berjuta mimpimu, berjuta anganmu. Dalam pahitnya hidupmu, kau memastikan langkahmu diiringi terik sang surya, membasuh kulitmu, membasuh ragamu. Dalam pahitnya hidupmu, mencoba menggapai anganmu, merangkai mimpimu bersama sang waktu, penyanyi jalanan. Kau selimuti duka dengan senyummu, penyanyi jalanan. Terik mentari jadi saksi langkahmu, penyanyi jalanan. Akankah mimpimu terwujud? Mencoba menggapai anganmu. Kepada yang terhormat, ayahanda dan bundaku tersayang di seberang sana. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja bersama adik-adik. Ayah, bunda, Mira rindu berkumpul bersama kalian. Rindu belayan kasih bunda dan sendal gurau bersama adik-adik. Namun, rasa ini aku tahan untuk sementara demi sebuah kesuksesan. Keberadaanku di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar telah membulatkan tekadku bahwa kakiku boleh patah, fisikku boleh lemah, tetapi semangatku tetap tinggi. Ayah, bunda, alhamdulillah aku di sini baik-baik saja bersama dengan teman-teman yang lain dari berbagai pulau. Tempat kami berkumpul ini memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sosial, latihan keterampilan, resosialisasi, serta pembinaan lanjut agar kami bisa berperan aktif di masyarakat. Ayah, pekerja sosial yang datang ke rumah menemui kita waktu itu rupanya sangat bertanggung jawab dan baik. Aku diberi motivasi karena malu dan salah tingkah jika bertemu orang lain. Beliau menyemangati bahwa kita adalah sama. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban. Kita sama-sama diciptakan. Yang membedakan hanya takwa dan amal ibadah di sisi Allah. Ayah, bunda, Mira mau menceritakan pengalaman di PSBD Wirajaya Makassar. Pertama tiba di panti, aku mengikuti proses penerimaan. Diperkenalkan dengan pembina dan pekerja sosial yang menangani saya. Semua fasilitas yang ada di sini gratis. Mulai dari perlengkapan kebersihan diri, makanan, pakaian seragam, hingga pelayanan kesehatan. Jadi, ayah dan bunda tak perlu risau dengan keadaan Mira di sini. Setelah proses penerimaan, Mira mengikuti tahap asesmen. Katanya sih kegiatan itu untuk menelan dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi secara fisik, mental, sosial, maupun kemampuan
bekerja. Setelah ini akan dilaksanakan intervensi sosial atau program rehabilitasi sosial melalui bimbingan fisik dan mental, bimbingan psikologi, dan bimbingan keterampilan kerja. Setiap pagi setelah sholat subuh, kami mengikuti senam pagi dan berolahraga pada sore hari. Ayah, ternyata di sini banyak yang berprestasi di bidang olahraga, baik tingkat provinsi, nasional, hingga internasional, dan mendapat penghargaan dari pemerintah berupa biaya pembinaan. Kegiatan ini namanya bimbingan fisik. Bagi kami yang memerlukan alat bantu tubuh seperti kursi roda, tongkat, kaki dan tangan palsu, namanya BRIS, dibuat langsung di bengkel panti dan latihan menggunakannya. Ada juga namanya bimbingan mental seperti bimbingan kerohanian, budi pekerti, dan bimbingan mental intelektual serta psikologis. Olehnya itu, aku semakin percaya diri, semakin bersemangat, dan sholat 5 waktuku tidak terlupakan karena kami mendapat bimbingan terus-menerus. Begitupun dengan agama yang lain. Selain itu, ada bimbingan psikososial yang bertujuan agar kami dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Kegiatan ini berupa kegiatan individu, kelompok seperti kepramukaan, kesenian, rekreasi game, diskusi kecil. Aku juga ikut grup kasidah dan sudah tampil pada suatu acara di PSBDW. Ada juga teman-teman yang lain mengikuti lomba vokal grup sekota Makassar. Ayah, bunda, sekarang aku mengikuti bimbingan keterampilan kerja. Di tempatku ini tersedia beberapa macam keterampilan, antara lain percetakan yang belajar program komputer, desain grafis, sablon baju kaos, dan lain-lain. Satu gedung dengan percetakan, ada keterampilan fotografi yang belajar memotret, syuting, dan editing. Dan ada yang lucu bunda, teman putriku belajar keterampilan otomotif. Ia mempelajari materi tentang las dan servis mesin. Padahal tersedia keterampilan notarius yang belajar tentang pemeliharaan wajah, rambut, kulit, hias pengantin, dan lain-lain. Dan hal yang membuat Mira kagum adalah teman tanpa kedua tangan yang mengikuti keterampilan elektronika. Padahal di keterampilan ini orang belajar servis TV, merakit sound system, dan berbagai macam barang elektronik lainnya. Setelah saya amati, rupanya terkadang ia menggunakan kakinya untuk bekerja. Masya Allah, ya bunda. Kalau di keterampilanku tak kalah hebatnya, karena ada yang hanya satu tangan dan kebanyakan menggunakan kursi roda atau memiliki keterampilan menjahit. Untuk menggerakkan mesin, ada yang menggunakan lutut dan siku. Mira belajar membuat berbagai macam pakaian, mulai dari proses pembuatan pola, menggunting, menjahit, hingga pengemasan. Ayah, bunda, kakak angkatanku tak lama lagi akan disalurkan. Sekarang mereka mengikuti tahap resosialisasi. Mereka telah mengikuti praktek belajar kerja di perusahaan dan sekarang mengikuti bimbingan kewirausahaan. Setelah bimbingan wirausaha nanti, selanjutnya mereka akan mengikuti tahap evaluasi untuk mengetahui kemajuan dan pemahaman ilmu selama rehabilitasi sosial diberikan. Teman-teman semua giat belajar agar bisa lulus dan mendapat sertifikat dengan nilai baik. Mereka bahagia karena akan segera bertemu dengan keluarganya lagi dan selanjutnya memulai hidup mandiri.
berbekal ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pakai simulasi yang diberikan oleh panti sesuai dengan keterampilan masing-masing. Tetapi ayah, bunda, pihak panti sangat bijak karena dalam suasana sedih akan perpisahan dengan teman-teman kami dibawa rekreasi untuk membina keakraban dengan orang lain serta bersosialisasi dengan masyarakat luas sehingga merelaksasi kepenatan kami setelah melakukan kegiatan rutin dalam panti. Ayah, bunda, kini Ananda mulai bangkit dari tidur panjang belayan keputusasaan dan ketakberdayaan. Kini Mira nyatakan, aku bisa, semua bisa, bersama kita bisa. Wassalam. Sembah sujud Ananda di Panti Sosial Bina Daksal Wirajaya, Makassar.